Kalau kita menjadi soleh ketika Ramadan, itu wajar. Karena banyak orang lain yang soleh. Tetapi ketika kita pasca Ramadan ini tetap menjadi soleh, itu yang harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan pasca Ramadan ini. Semoga Ramadan yang lalu adalah Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang pernah kita lalui. Ramadan yang mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang memiliki iman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa bukan bim salah bim begitu saja, tetapi ada sebuah proses, yaitu la'allakum tattaqun, harus ada sebuah upaya untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu puasa, yusiam, dan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan puasa itu. Kita tidak bohong, kita tidak menipu, dan seterusnya, dan tidak melakukan kemaksiatan. Dan takwa itu, sahabat sekalian, adalah bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa ini adalah bekal kita ketika kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah merupakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Di takwa ini adalah mengangkat kita menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan 5, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu meningkat kualitas ibadahnya, meningkat kualitas imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna sholata, meningkat keimanannya kepada gaib, kemudian meningkat salatnya, meningkat infaknya, dan seterusnya. Nah ini, jadi orang yang bertakwa itu meningkat kesolehan pribadinya, meningkat tingkat ibadahnya. Sebelum Ramadan mungkin kita malas-malasan. Kemudian ketika Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal ibadah, meningkatkan ibadah kita, dan setelah kita selesai menunaikan ibadah Ramadan itu, maka takwa itu masih melekat dalam diri kita sehingga peningkatan ibadah itu nampak pada amalan kita pasca Ramadan ini. Nilai-nilai takwa yang diperoleh selama Ramadan itu harus terus kita pelihara, karena Ramadan merupakan arena untuk melatih diri kita, dan pasca Ramadan adalah aplikasi yang sesungguhnya. Kehidupan pasca Ramadan ini adalah merupakan kehidupan yang banyak tantangannya, bahkan tantangannya lebih besar daripada ketika kita di Ramadan. Kalau kita menjadi soleh ketika Ramadan itu wajar, karena banyak orang lain yang soleh. Tetapi ketika kita pasca Ramadan ini tetap menjadi soleh, itu yang harus kita jaga. Maka salah satu amalan sahabat sekalian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan amalan ini akan meningkatkan kualitas puasa kita selama Ramadan, akan menjadi seperti puasa sepanjang tahun. Ketika kita telah berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kata Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim yang tersambung kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa pada 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Nah, bagaimana kok bisa seperti puasa sepanjang tahun? Bagaimana hitungannya? Kalau kita hubungkan dengan firman Allah
ya, dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan, falahu asyru amsalihha. Maka baginya 10 kebaikan yang semisal dengannya. Maka kalau kita berpuasa Ramadan dalam 1 hari di bulan Ramadan, ganjarannya adalah 10 kali lipat dibandingkan dengan puasa itu sendiri. Jadi kita berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 10 kali. Nah, jadi kalau 30 hari selama 1 bulan Ramadan, maka 30 kali 10 ada 300 kali pahalanya. Maka kalau ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 60. Maka 300 ditambah 60 menjadi 360. Maka pahalanya ketika kita menunaikan puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka nilai puasa kita sama dengan berpuasa sepanjang tahun atau 360 kali. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Banyak dijelaskan oleh para ulama. Ada yang memahami harus dilaksanakan secara berurut, tanggal 2 sampai tanggal 7 misalnya. Ada yang tidak. Dalam hadis di atas, maka dijelaskan tidak ada ketentuan khusus kapan tanggalnya, hari apa dan sebagainya. Maka bisa kita laksanakan di awal bulan, bisa di tengah, bisa di akhir, atau bisa di awal, tengah, dan akhir di bulan Syawal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kebenaran itu dari Allah SWT, tapi kalau ada yang salah itu karena kelemahan diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.